Pemirsa, pandemi COVID-19 yang menyebar pada akhir tahun 2019 telah merenggut 4 juta nyawa di seluruh dunia. Percepatan vaksinasi kini semakin dikebut di seluruh negara, meski varian baru virus corona kian mengganas. Lalu apa saja upaya untuk menekan angka kematian akibat COVID-19? Rekan Gemma Tanjung akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Gemma. Ya Eva, benar sekali angka kematian akibat kasus COVID-19 di seluruh dunia sudah mencapai angka lebih dari 4 juta jiwa. Langsung saja kita akan melihat data terbaru yang kami himpun per tanggal 9 Juli 2021, di mana kasus COVID-19 di seluruh dunia sudah mencapai 185 juta. Sedangkan untuk angka kematian per tanggal 9 Juli kemarin sudah mencapai 4.012.453. Kita langsung akan melihat negara-negara mana saja yang menjadi ataupun yang memiliki angka kematian tertinggi selama masa pandemi sejak tahun 2019. Yang pertama adalah Amerika Serikat, di mana angka kematian mencapai 606.000. Kemudian juga ada Brazil, 530.000, ada India, Meksiko, Peru, Rusia, Inggris, hingga Kolombia. Sedangkan untuk Indonesia ini memasuki urutan ke-17 dengan angka kematian hingga kemarin mencapai 64.631. Tingginya angka kematian di seluruh negara di dunia menciptakan adanya kerjasama antara negara untuk membantu antar sesama dan juga membantu kemanusiaan. Kita akan melihat apa saja kerjasama yang dibangun oleh sejumlah negara demi membantu negara tetangga menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama adalah Amerika Serikat akan menyumbangkan vaksin Moderna ke seluruh negara di Asia Tenggara. Kemudian juga ada Australia yang akan mengirimkan 2,5 juta dosis vaksin AstraZeneca, ventilator dan juga oksigen ke Indonesia. Kemudian juga ada negara Belanda yang akan mengirimkan 3 juta dosis vaksin dan juga obat-obatan terapi. Dan juga yang terakhir ada Jepang yang akan menyumbangkan 1 juta dosis vaksin ke AstraZeneca ke sejumlah negara tetangga di Asia. Vaksin menjadi salah satu utama untuk menghindari adanya COVID-19 dan juga mengecilkan gejala ketika terpapar COVID-19. Kita juga akan melihat seperti apa percepatan vaksinasi di seluruh negara di dunia. Yang pertama adalah di negara Tiongkok, di mana sudah memvaksin masyarakatnya sebanyak 223 juta atau setara dengan 15,98% persentase dari populasi. Kemudian juga Amerika Serikat sudah 158 juta jiwa, hingga Meksiko sudah mencapai 20 juta jiwa divaksinasi di negaranya masing-masing. Nah pemirsa, walaupun percepatan vaksinasi sudah mulai digerakkan dengan cepat, tetapi negara-negara yang sedang menghadapi pandemi ini masih dihadapi dengan sejumlah varian baru virus corona. Karenanya virus corona ini semakin lebih cepat menyebar dan juga menularkan kepada masyarakat di sejumlah negara. Kita akan melihat apa saja varian-varian yang sudah muncul di tahun 2021. Ini merupakan varian dengan tingkatan keparahan ya. Yang pertama adalah varian of concern, yaitu alpha, beta, gamma, dan juga yang paling sering ditemui adalah delta. Varian ini menjadi ancaman kesehatan dengan peningkatan penularan yang berakibat fatal dan juga perubahan klinis dan juga efektivitas pencegahan. Kemudian juga di varian of interest ada eta, epsilon, theta, dan juga kappa, serta varian of high consequence, di mana ditakutkan varian ini akan tidak dideteksi oleh alat diagnostik yang ada dan juga tidak mempan oleh vaksinasi dan juga terapi yang telah disetujui oleh dunia. Untuk itu, kita juga akan melihat apa saja upaya untuk menekan angka kematian. Dan ini merupakan sejumlah negara yang kembali memberlakukan lockdown dikarenakan banyaknya varian baru yang muncul di tahun ini. Yang pertama adalah negara Bangladesh yang memberlakukan lockdown pada bulan Juli ini, dan kita bisa melihat perbedaan angka kasus sebelum dan juga sesudah ketika menerapkan lockdown, di mana kasus harian mengalami penurunan hingga 50%. Kemudian juga negara Australia, Afrika Selatan, Malaysia, Portugal, dan juga Thailand, di mana kasus harian sejak adanya lockdown ini menurun 1.000 hingga 2.000 kasus per harinya. Lalu kita akan melihat apa upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka kematian selama pandemi ini semakin meningkat kasusnya. Kita akan melihat rekomendasi dari mantan Direktur CDC Tom Frieden, di mana ia mengatakan adanya 5 rekomendasi untuk
menekan angka kematian selama masa pandemi ini. Yang pertama adalah mempersiapkan data, perhitungan kematian yang akurat, kemudian juga melindungi tenaga kesehatan, serta terus mengatasi kondisi pasien-pasien yang tidak terkena COVID tetapi memiliki penyakit bawaan lainnya. Kemudian juga melindungi kelompok rentan dan juga temukan kebijakan yang seimbang antara menyelamatkan nyawa masyarakat dan juga menjaga pekerjaan masyarakat selama masa lockdown ataupun PPKM di Indonesia. Nah, pemirsa, vaksinasi masih menjadi upaya utama untuk kita terhindar dari COVID-19 sehingga jangan membeda-bedakan merek vaksin. Vaksinlah ketika ada kesempatan untuk menghindari adanya penularan COVID-19 dan juga mengurangi gejala jika terpapar COVID-19. Demikian paparan pada siang ini, Eva. Saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Gemma Tanjung untuk pemaparan Anda.